dalam dan menegur Aryan karena pergi pada Imli dengan tidak mematuhi Narmada. Aryan bertanya apa maksudnya. Narmada mengatakan sudah 3 jam sejak Aryan meninggalkan rumah sakit dan dokter memarahinya karena begitu ceroboh. Narmada bertanya apakah Aryan akan selalu berlari ke belakang Imli. Aryan mengatakan Narmada salah paham dengan Imli. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Sampai ada yang mengetahui bahwa kau melemparnya, kata Nila. Di satu sisi Aryan menghentikan Imli memasuki rumah dan membawa semprotan air sambil mengarahkan padanya. Imli tersenyum dan menunjukkan wajah kepolosan, agar Aryan tidak mengotori pakaiannya. Aditya yang melihat kedekatan mereka berpikir ia akan memberikan warna terlebih dahulu pada Imli sebelum Aryan. Dia pun mengambil warna dan berjalan menuju mereka. Sedangkan di sisi lain Gudia membawa air racun tersebut dan berusaha untuk melemparkannya ke tubuh Imli, namun Aryan, sehingga Aryan langsung melindunginya dan air racun itu mengenai pundak Aryan. Aditya merasa kesal karena gagal menerapkan warna pada Imli, sedangkan Gudia nampak khawatir air racun itu malah mengenai tubuh Aryan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat Holly. Imli berkata bahwa Aryan tidak bisa memberi warna padanya. Berani sekali kau menyentuhku, sudah kukatakan kau tidak bisa memberikan warna padaku, kata Imli. Imli ingin menyentuh pundak Aryan, namun dia merasakan sakit dan memilih pergi meninggalkannya. Aryan mencoba melepaskan pakaiannya dan bertingkah bodoh karena masih terpengaruh alkohol saat itu. Imli masuk dan berteriak melihat Aryan melepaskan pakaian. Mereka berdebat satu sama lain dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya Imli menarik kaos dalamnya dan bertanya kenapa Aryan memberinya pengkhianatan. Jadi selanjutnya, Nila menjawab kulit Imli akan terbakar. Imli akan terbakar seperti perasaanmu yang terbakar melihat ini. Sama Aryan, Imli akan membatalkan ritualnya sendiri dan kuingatkan jangan sampai ada yang mengetahui bahwa kau melemparnya, kata Nila. Di satu sisi Aryan menghentikan Imli memasuki rumah dan membawa semprotan air sambil mengarahkan padanya. Imli tersenyum dan menunjukkan wajah kepolosan, agar Aryan tidak mengotori pakaiannya. Orang dan berkata bahwa dia ingin menelpon anaknya. Namun tidak satupun dari orang yang ada di sana yang mau memberikan Imli. Hingga kemudian datanglah seorang nenek meminjamkan HP-nya kepada Imli, sehingga Imli langsung menelpon ke rumahnya Aryan. Mendengar dering telepon tersebut, Chini berpikir bahwa itu dari Imli, sehingga Chini pun menjawab teleponan tersebut. Mendengar Chini yang mau berbicara dengannya, Imli merasa sangat bahagia. Imli menyuruh Chini untuk tidak memanggil namanya, supaya orang yang ada di sana tidak mencurigainya. Sementara Chini sendiri memberitahu Imli bahwa Malini adalah seorang penyihir yang menakutkan. Mendengar itu, Imli merasa sangat terkejut. Kemudian Imli menenangkan Chini dan berkata bahwa mereka akan melawan Malini jika dia macam-macam kepada Chini. Akan tetapi tiba-tiba saja Aryan datang ke sana, sehingga Chini pun segera pergi dari sana. Dan ternyata semua pembicaraan Chini di telepon tadi berhasil didengar oleh Malini melalui telepon lain, sehingga membuat Malini menjadi kesal. Kembali kepada Imli yang menyadari Chini yang tidak baik-baik saja di rumahnya Aryan. Imli pun segera berlari ke rumah Aryan untuk menemui Chini. Sementara Malini sendiri sedang mendekorasi mobilnya. Aryan bertanya, apa yang akan dia lakukan? Malini berkata bahwa dia akan membawa putrinya pulang dengan mobil ini, karena dia sudah lama terpisah dengannya. Bahkan Malini juga meminta bantuan kepada Aryan untuk meyakinkan Chini bahwa Malini bukanlah orang jahat.
Karena tentunya Imli telah meracuni Chini untuk membenci Malini. Mendengar itu Aryan pun setuju, sehingga hal itu membuat Malino tersenyum jahat. Setelah itu datanglah Aryan menuju kamarnya Chini. Akan tetapi Aryan sangat terkejut ketika melihat Chini tidak berada di sana. Aryan pergi menuju jendela, dan di sana ternyata Chini ingin melarikan diri. Aryan mencoba menghentikan Chini, akan tetapi Chini berkata, "Jangan hentikan aku baik-baik saja. Aku akan kembali kepada Imli, karena aku lebih nyaman dengannya." Kemudian Chini langsung pergi dari sana. Di halaman rumah Chini melihat Malini dan Anu sedang mengobrol. Akan tetapi Chini berkamuflase di sebuah pohon, sehingga dia bisa kabur dari sana tanpa terlihat oleh Malini ataupun Anu. Namun walaupun begitu Aryan terus mengejar Chini. Sementara Malini dan Anu terus berbicara. Di mana pada kali ini Malini telah menyuruh seseorang untuk menghabisi. Kairi memegang tangan Aryan dan memintanya untuk bangun. Jyoti menangis dan mengatakan dia melihat cinta sejatinya sekarat, tapi harus karena dia tidak bisa melihat dia membencinya. Kairi memperingatkan Jyoti untuk tidak berani menyentuh Aryan atau lainnya. Dia mencoba mengambil pistol yang jatuh di dekatnya. Jyoti menendang pistolnya dan berkata segera polisi akan datang dan menangkap Kairi alias Imli dalam kasus pembunuhan Aryan dengan cerita bahwa Imli berselingkuh dengan Madhav setelah mengetahui bahwa Aryan tidak subur, dan ketika Arya mengetahui tentang perselingkuhan Imli dan anak haram, Imli mengambilnya avatar Kairi dan membunuh Aryan. Dia bilang Imli tidak perlu khawatir dengan ceritanya. Bilang dia sering mencoba memprovokasi Arya melawan Imli, mengingat kejadian itu, tapi Aryan tidak jatuh ke dalam perangkapnya dan yakin bahwa Imli tidak bisa mengkhianatinya. Dia bilang Imli kabur 2 kali, tapi sekarang dia akan mati. Dia mengambil pistol dan mengatakan dia ingin membunuh Imli, tetapi karena Imli, Aryan dan kisah cintanya berakhir sebelum dimulai. Dia menembak ke arah Imli, tapi Imli kabur. Harry bersama Sundar dan Arpita kembali dengan polisi tepat waktu. Polisi memerintahkan Jyoti untuk mengangkat tangannya dan menyerah. Jyoti kaget melihatnya dan mengatakan alam semesta tidak bisa melakukan ini padanya. Aryan dan Imli berdiri mengungkapkan bahwa mereka baik-baik saja. Harry mengatakan dia melakukan semua ini dan mengingat bagaimana dia menyelamatkan Imli dan Aryan dari serangan orang jahat dan meminta inspektur untuk menangkap Jyoti karena berusaha membunuh Aryan, Imli, dan Nargis. Dia mengungkapkan bagaimana dia mencoba membunuh Imli dan memerasnya. Aryan memberitahu Jyoti bahwa dia benci melakukan kesalahan dan orang yang melakukan kesalahan. Dia beruntung karena dia tidak mengangkat tangannya pada seorang wanita atau dia akan membunuh seorang wanita yang mencoba memisahkannya dari istri dan bayinya dan mencoba untuk membunuh mereka. Imli menghentikannya dan mengatakan Jyoti tidak dapat memanipulasinya lagi dan memberitahu Imli bahwa dia menjadi Kairi untuk mengekspos Jyoti dan bahkan akan menjadi kali jika seseorang mencoba menyakiti keluarganya. Jyoti mengatakan apapun yang dia lakukan adalah untuk cinta Arya. Imli memperingatkannya untuk tidak menggunakan kata saleh cinta untuk tindakan jahatnya dan mengatakan jika dia benar-benar mencintai Arya, dia akan mengorbankan hidupnya untuk Arya, tetapi dia malah mencoba mengambil nyawanya. Imli memberitahu Jyoti bahwa hanya dia yang sedang jatuh cinta dan Jyoti yang terobsesi dengan diri ke dalam dan menegur Aryan karena pergi pada Imli dengan tidak mematuhi Narmada. Aryan bertanya apa maksudnya. Narmada mengatakan sudah 3 jam sejak Aryan meninggalkan rumah sakit dan dokter memarahinya karena begitu ceroboh. Narmada bertanya apakah Aryan akan selalu berlari ke belakang Imli. Aryan mengatakan Narmada salah paham dengan Imli. Imli meminta Narmada untuk berbicara dengannya dan membiarkan Imli memperbaiki kesalahannya. Jika Imli telah menyakiti perasaannya, karena Imli ingin semua hubungan tetap utuh dan akan mengorbankan dirinya untuk hubungan itu. Narmada berkata dulu Narmada mempercayai kata-kata Imli, tetapi tindakan Imli tidak bertentangan dengan kata-kata Imli. Imli mengatakan dia akan menghapus semua perbedaan dan meminta Narmada untuk mengatakan apa yang harus dia lakukan untuk menenangkan amarahnya. Narmada bertanya apakah Imli benar-benar ingin mengikuti perintahnya, maka Imli harus meninggalkan pekerjaannya hari ini sendiri. Aryan terkejut mendengarnya dan bertanya mengapa Imli harus meninggalkan pekerjaannya. Narmada mengatakan itu tradisi keluarga mereka dan bahkan Narmada dan Arpita meninggalkan pekerjaan mereka setelah menikah. Aryan mengatakan itu adalah pilihannya, mengapa Imli harus mengorbankan pekerjaannya. Narmada menyalahkan Imli bahwa Aryan menentang keputusan Narmada karena Imli, dan bertanya apakah Imli akan
mengorbankan pekerjaan Imli untuknya. Narmada bertanya apakah Imli akan memilih pekerjaannya atau keluarganya. Jyoti berharap Imli akan mengatakan Imli mencintai karirnya daripada Aryan. Imli mencoba berbicara. Aryan menghentikan Imli dan mengatakan bahwa Aryan tidak akan membiarkan Imli mengorbankan pekerjaannya. Aryan bertanya kepada Narmada mengapa dia menentang pekerjaan Imli ketika dia senang dengan itu sebelumnya. Mengapa dia tidak memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya. Narmada mengatakan bahkan jika Aryan dulu bekerja selama 24 jam, Aryan biasa mengunjunginya berdasarkan pesanan dan Imli tidak dapat melakukan itu. Aryan mengatakan Imli melakukan semuanya dengan diam-diam. Imli lebih banyak bekerja dari rumah dan pergi ke kantor lebih sedikit sejak pernikahannya, dan diam-diam menyelesaikan tenggat waktunya dengan bekerja sampai larut malam. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.